Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Maidana. Saya dari kelas 12 MIPA E. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bahaya-bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari narkoba. Narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Narkoba sendiri memiliki pengertian yaitu bahan atau zat yang bila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral maupun diminum, dihirup maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perasaan serta perilaku seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa jenis narkoba. Yang pertama ada kokain. Kokain termasuk ke dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa memengaruhi sistem syaraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, dan dihirup. Yang kedua yaitu ada ganja. Ganja mengacu pada bunga, daun, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang satu ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti merokok, dicampurkan ke dalam makanan, dan diseduh seperti teh. Yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat. Jenis narkoba ini beresiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun ketika efek ini berakhir akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Yang keempat ada heroin. Heroin adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai obat pereda nyeri. Bahkan, sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Namun, jika disalahgunakan, heroin dapat membuat pengguna menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya. Jenis narkoba ini hadir dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, atau dihisap. Yang kelima ada metapetamin. Metapetamin atau yang sering disebut dengan sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem syaraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Nah, jadi kita sebagai umat sesama manusia, alangkah baiknya kita saling mengingatkan kepada sesama kita agar terhindar dari penggunaan narkoba yang disalahgunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fisik yang terjadi akibat penggunaan narkoba. Yang pertama, terlihat selalu lelah. Yang kedua, alami perubahan berat badan yang drastis. Yang ketiga, mata yang terus memerah. Yang keempat, memar atau infeksi akibat penggunaan jarum suntik. Yang kelima, tubuh yang bergetar atau mudah merasa gugup. Baiklah, saya akan menyampaikan inti dari pembahasan saya saat ini,
yaitu bahaya-bahaya penggunaan narkoba baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain, orang sekitar kita. Yang pertama, untuk diri kita sendiri, kita akan merasa ketergantungan terhadap narkoba, akan sering merasakan dehidrasi, sering merasakan kesulitan untuk tidur, sehingga menyebabkan jam tidur kita tidak teratur, serta merasakan halusinasi yang berlebihan. Jika untuk orang lain akan merasa terancam dengan keberadaan kita di sekitarnya dikarenakan kita mempunyai sifat emosional yang tinggi sehingga dapat membahayakan orang sekitar kita. Kita dapat melakukan tindakan kriminal, kita dapat melakukan pencurian serta bahaya-bahaya lainnya. Untuk diri kita sendiri, hindari bahaya-bahaya narkoba karena dapat berujung pada kematian. Sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.